Bisa kelihatan ya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Untuk yang pertama kemarin sudah diberikan softwarenya atau aplikasi dari Smart PLS 4 ya, kita gunakan yang terbaru sebenarnya. Yang terbaru atau versi terbaru adalah versi 4 ini, dan diberi kesempatan atau ada versi student yang bisa digunakan dengan batasan tertentu, yaitu 100 ya, maksimal 100 sampel. Artinya kalau kita punya data sampel kurang dari 100 atau 100 itu masih bisa kita gunakan untuk menganalisis data. Jadi ini versi student yang tadi saya sampaikan hanya maksimal 100 ya, 100 sampel atau data sampel. Kalau yang belum download ya, ini dibuka webnya saja di smartpls.com, download. Nanti akan muncul ada 3 pilihan, apakah menggunakan Windows 64 bit atau Mac OS atau 32. Nah, kemudian setelah di-download, ini ada pilihan tipe lisensi, pilih yang student ya, student lisensi. Kemudian nanti diikuti arahannya, klik next. Kemudian nanti ada suruh masukkan email ya. Jadi menggunakan email masing-masing ya, atau email pribadi, karena nanti akan dikirimi kayak gini. Contohnya adalah akan dikirimi key atau kode ya, itu untuk student version ya, student version. Ada kode nanti akan dikirimkan melalui email masing-masing yang dimasukkan. Kemudian masukkan di sini di confirmation token atau mandatory ini, kemudian klik submit. Nanti akan diproses atau dikoneksikan dengan servernya. Setelah itu nanti akan mendapatkan akan muncul seperti ini ya, Windows konfirmasi bahwa kita sudah memperoleh lisensi student version. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya tadi melakukan ini, download dan install ya. Dan ini dapat atau expirednya lumayan lama ya, 3.649 hari ya. Ini berapa tahun nih? Ya, artinya ini free, tapi hanya maksimal 100 atau versi student. Yang ada beberapa batasan lain. Kalau yang pro atau yang bayar itu bisa langsung menggunakan data Excel langsung ya. Tapi kalau yang student nanti kita rubah dulu file di Excel-nya ke CSV atau tab delimited atau filenya bukan Excel. Jadi yang Smart PLS ke bawah 3, 2 itu pakainya CSV ya, atau tab delimited itu. Filenya Excel tapi dirubah ekstensinya ya, atau kita rubah save as nanti ya. Demikian juga ini ya, karena kita versinya adalah student. Tapi yang versi berbayar itu sudah langsung bisa baca Excel. Nah, baca Excel langsung itu udah bisa, sehingga untuk versi yang berbayar ya otomatis dia punya fasilitas yang lebih bagus ya, dan yang fasilitas lainnya. Kemudian setelah di-download dan sudah muncul seperti ini, berarti ini sudah aktif ya, atau sudah bisa dipakai atau digunakan. Sehingga kita klik usage di sini ya, klik usage. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam Smart PLS, kemudian pilih choose workspace, pilih di mana kita akan menyimpan, file dari ini ya, SEM ini. Ada file data, file output ya. Sehingga kita harus membuat dulu misalkan di folder mana gitu ya, di pelatihan gitu misalkan, atau di Smart PLS gitu. Atau silakan ya ditaruh di mana gitu ya. Choose workspace, sehingga nanti akan muncul tampilan seperti ini nih. Jadi workspace saya di
Drive E, pelatihan, PLS, Smart PLS 4 ya. Ini adalah workspace atau folder untuk menyimpan file di sini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tadi udah muncul workspace, nah itu adalah folder mana kita akan meletakkan filenya. Jadi file yang tadi kita untuk output atau untuk data itu di mana nyimpannya gitu ya, sehingga kita nanti bisa mencari dengan mudah data dan juga outputnya. Gitu. Kemudian di dalam Smart PLS ini menunya ada New Project, PLSM, Regression, dan CBSEM. CBSEM itu adalah covariant base. Ini yang sebenarnya di versi sebelumnya nggak ada ya. Versi sebelumnya 3 dan ke bawah itu belum ada. CBSEM ini sama dengan AMOS itu ya, untuk menganalisis yang basisnya adalah covarian. Jadi basis data nanti kita ada perbedaannya antara yang berbasis varian dan covarian itu ya. Kemudian juga ada regresi yang biasa ya, regresi yang kita menghubungkan antara X1 X2 kepada Y ya. Ini juga ada menunya tersendiri gitu ya. Jadi malah lengkap di sini ya. Kalau regression sebenarnya pakai SPS juga bisa ya, tetapi di sini juga diberikan versi yang 4 ini. Kalau yang sebelumnya hanya PLSM gitu ya, yang 3 mungkin 3 yang terakhir udah ada regression gitu ya. Sehingga sebenarnya lebih lengkap di yang versi terakhir ini gitu ya. Kemudian untuk mau lihat mengeksplor juga, ini di sebelah kanan ini ada banyak sekali contoh dan datanya gitu ya. Tetapi kalau datanya banyak dia otomatis akan dipotong. Jadi tinggal 100 gitu ya. Tinggal 100 atau di bawah 199 gitu ya. Ini contoh-contohnya nanti bisa dieksplor ya. Tetapi nanti saya akan berikan yang file dari kita ya, file dari sendiri ya. Saya akan kirimkan file untuk contohnya ya, melalui grup link. Filenya di Smart PLS latihan 1. Latihan. Kok nggak ada? Jadi nanti kita akan rubah dulu bentuknya menjadi CSV. Ini saya kirimkan dulu yang Excel ya. Kalau Excel nanti nggak akan kebaca, tapi saya kirimkan dulu untuk biar tahu perbedaannya yang CSV sama Excel itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu download, sudah saya kirimkan di grup ya. Jadi itu adalah data Excel untuk nanti kita latihan. Ya, kemudian kita lanjutkan ke berikutnya ya. Jadi kalau sudah ready akan seperti ini ya Bapak Ibu yang punya yang sudah diinstal atau di laptop atau di komputer. Hasilnya seperti ini. Kalau seperti ini berarti sudah ready untuk analisis data ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu, apakah sudah bisa masuk atau diinstal di komputer masing-masing? Oke, kalau sudah bisa sampai di sini, itu berarti kita sudah tinggal ready menganalisis data. Ya, saya akan berikan beberapa teorinya ya sebelum masuk ke yang ke aplikasinya. Jadi SEM ini merupakan singkatan dari Structural Equation Modeling, merupakan salah satu jenis analisis statistik multivariat generasi kedua, karena didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi sehingga memungkinkan perkembangan alat analisis statistika yang rumit. Jadi hubungannya sangat kompleks.
SEM merupakan model persamaan struktural yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang kompleks, baik rekursif maupun non-rekursif, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model. Kemudian rekursif adalah pola hubungan antar variabel yang memiliki satu arah. Jadi kayak regresi biasa gitu ya, hanya satu arah. Gitu ya. Kemudian saat ini ada dua jenis SEM, yaitu covariant based atau CB-SEM dan variance atau component based yang terkenal dengan VB-SEM atau PLS ya, atau SEM PLS seringnya. Jadi covariant based atau SEM CB-SEM atau apa ini CB-SEM ya, covariant based SEM ini adalah SEM atau Structural Equation Modeling berbasis covarian, sering disebut dengan hard modeling yang didasari oleh asumsi data berdistribusi normal, multivariat, dan jumlah sampel besar. Jadi kalau basisnya adalah covarian, ini memang persyaratannya agak banyak. Jadi ada data harus normal, jumlah sampel besar, dan tidak kemiringan atau sekuensinya tidak boleh negatif. Kalau negatif nggak jalan. Ini untuk yang analisis dengan CB-SEM. Jadi datanya harus benar-benar bagus, normal, kemudian macam-macam ini ya. Kemudian indikatornya itu dalam bentuk reflektif, variabel laten ke masing-masing indikator ya. Softwarenya apa? Softwarenya adalah Amos, Lisrel, EQS, dan M+ ya, dan lain-lain. Banyak ya software untuk analisis data. Cuman yang paling banyak dipakai di Indonesia ada Amos dan Lisrel. Kemudian kalau yang berbasisnya adalah variance atau VB-SEM, ini adalah SEM yang disebut atau sering disebut dengan soft modeling yang tidak didasari oleh banyak asumsi. Jadi ini tidak banyak asumsinya. Jadi tidak harus berdistribusi normal. Kalau yang di atas tadi harus berdistribusi normal. Kalau di sini tidak harus berdistribusi normal. Kemudian indikator itu dengan skala ordinal, interval, sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama dan jumlah sampel tidak harus besar. Ya, sehingga ini SEM PLS ini sebagai alternatif dari analisis CB-SEM. Softwarenya apa? Ada SMART ya, ada SMART PLS, ada WRA PLS, ada GSE, ada PLS Grab. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kalau yang paling banyak ya SMART PLS yang dipakai. Tapi kalau WRA PLS itu nanti bisa munculkan lebih lengkap sebenarnya ya, WRA PLS itu lebih lengkap ukuran-ukuran atau asumsi yang dipersyaratkan. Tetapi kalau di SMART PLS nanti agak berkurang, dan juga kalau secara tampilan mending atau lebih bagus dari SMART PLS ya. Karena kalau WRA PLS itu hanya grafiknya sederhana ya. Kalau SMART PLS itu bisa warna-warni ya, kalau versi yang sekarang. Itu keunggulan dan paling banyak dipakai atau digunakan di Indonesia ya, terutama. Nah, ini perbedaan antara CB-SEM dan VB-SEM PLS. Kalau dilihat dari tujuan penelitian, kalau CB-SEM atau covariant SEM adalah menguji teori konfirmasi, membandingkan berbagai alternatif teori. Tapi kalau VB-SEM yang SMART PLS atau tadi PLS ya, SEM PLS, ini bersifat mengembangkan atau membangun teori. Kemudian spesifikasi model ya, kalau di CB-SEM konstruk hanya dengan indikator reflektif. Nanti ada ya, ini di bawah ada indikator reflektif.
Kalau yang VBSEM ini baik reflektif maupun formatif bisa. Pendekatan kalau CBSEM berbasis kovarian, kalau VBSEM ini berbasisnya varian. Ya. Dan untuk yang Smart PLS itu bisa kovarian juga. Tadi yang saya tunjukkan sebelumnya. Model struktural bisa untuk CBSEM bisa timbal balik. Kemudian kalau VBSEM bisa rekursif dan non rekursif. Kemudian minimal sampel ini ya. Untuk CBSEM, Amos, Lisrel itu minimum sekali itu 100. Kalau idealnya ya 200 sampai 800 ya di Amos, Lisrel gitu ya. Tapi kalau di VBSEM, Smart PLS itu minimal sekali 30 sampai 50. Jadi kalau datanya sampelnya kecil ya kita lebih baik pakai yang ini, SEM PLS ini ya. Karena bisa menghandle data yang kecil ya. Kalau di Amos, Lisrel itu nggak bisa. Minimal sekali 100 itu udah mentok ya dan datanya harus normal gitu ya. Tapi kalau datanya tidak normal nggak bisa ya. Berarti kita harus beralih ke sini ya, Smart PLS. Di sini 30 sampai 50 itu bisa. Besar pun bisa, jadi tidak harus yang hanya kecil saja. SEM juga bisa melakukan analisis untuk data-data yang sampel dalam jumlah besar, ya, bisa saja. Kemudian karakteristik datanya tadi, kalau CBSEM, Amos, dan Lisrel, datanya harus normal. Kalau VBSEM, datanya tidak harus normal. Kemudian evaluasi model, kalau di CBSEM itu mensyaratkan terpenuhnya Kunisovit semuanya atau yang lengkap gitu ya, secara lengkap. Tapi kalau di VBSEM, Smart PLS, itu sebagian boleh, jadi tidak harus lengkap atau semuanya ada, tapi sebagian ukuran atau modelnya Kunisovitnya tidak harus semuanya ya, sebagian aja, mungkin hanya beberapa saja itu masih bisa diterima. Tapi kalau di CBSEM, Amos, dan Lisrel ini nggak bisa ya. Ini ya aplikasinya ada Amos, Lisrel. Kemudian kalau di VBSEM ada Smart PLS, Rural PLS, gitu. Yang basisnya adalah varians. Kemudian SEM PLS, karena kita ingin melakukan analisis dengan PLS ya, SEM PLS ya, yang kita jelaskan lebih lanjut. Jadi PLS ini pertama kali dikembangkan oleh Herman Ward, kemudian PLS ini dikembangkan sebagai alternatif pemodelan dari persamaan struktural atau SEM yang dasar teorinya lemah. Jadi teorinya itu misalkan masih perlu dukungan teori lain ya. Atau kita akan mengembangkan teori yang sudah ada. Atau lebih tepatnya ya kalau SEM PLS ini untuk eksplorasi ya, eksplorasi dari teori yang yang belum settle gitu ya. Jadi masih ada sanggahan ya. Jadi ada banyak teori yang belum settle ya, belum steady. Ini dari SEM-nya atau SEM PLS. Atau bisa juga dipakai untuk prediksi, memprediksikan dari model yang dibuat oleh peneliti. Jadi PLS ini dapat digunakan sebagai konfirmasi teori atau theoretical testing dan merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya atau eksploratory ya. Jadi misalkan hubungan antara X dan Y itu dasar teorinya lemah. Dasar teorinya masih kurang gitu ya. Maka ini juga bisa dipakai untuk memastikan apakah hubungan itu signifikan atau tidak ya, atau benar-benar berhubungan atau tidak ya. Ini pakai SEM PLS. Kemudian indikatornya itu bisa indikator dari variabel latennya bisa reflektif dan formatif.
reflektif, dan formatif. Variabel laten bisa berubah hasil pencerminan indikator yang diistilahkan dengan indikator reflektif. Bisa juga variabel laten dibentuk atau disusun oleh indikator yang diisi dengan indikator formatif. Nah, kalau indikator, ini indikator reflektif. Jadi modelnya seperti ini ya. Ini adalah indikator reflektif. Indikator reflektif adalah variabel yang berkaitan misalkan dengan sikap, niat membeli gitu ya. Cirinya apa? Hubungan kausalitas dari variabel laten ke indikator. Jadi variabel laten itu adalah variabel yang dibentuk oleh indikator, ya, indikator-indikator ya. Atau sering disebut juga dengan konstruk ya. Variabel itu sering disebut juga dengan konstruk. Nah, konstruk laten ini terdiri dari indikator-indikator atau dibentuk dari indikator-indikator. Sehingga kalau indikator reflektif, panahnya, tanda panahnya ini dari yang latennya atau variabel latennya ke indikator. Ya. Ini indikator reflektif. Kalau yang formatif itu seperti ini. Formatif itu seperti ini ya. Jadi X1 ke konstruk latennya. X2 ke konstruk latennya, X3 ke konstruk latennya, ke X4 ke konstruk latennya. Ini adalah indikator formatif. Kalau di dalam indikator formatif, salah satu ini tidak ada atau dihilangkan, itu akan mempengaruhi. Ya, karena ini hubungannya ke konstruk ya, laten. Tapi kalau di reflektif, kalau salah satunya dihilangkan itu enggak masalah gitu ya. Jadi arah hubungan kausalitas dari indikator ke variabel laten kalau di formatif. Kemudian diasumsikan tidak berkorelasi atau tidak diperlukan uji reliabilitas konsistensi internal ya, karena ini indikatornya itu malah ke konstruknya ya, konstruk. Kemudian menghilangkan satu indikator itu bisa merubah makna dari variabel ya, karena dibentuk oleh masing-masing indikator ini ya, ada 4 ini misalkan ya. Kalau reflektif ya seperti ini. Kalau yang paling banyak digunakan ya reflektif ini ya. Jadi variabel laten yang dibentuk oleh reflektif, terutama di kampus kita atau di MMITA ya banyak yang reflektif. Jarang yang formatif, itu jarang. Kemudian di dalam pemodelan SAM-PLS itu ada yang disebut dengan inner model, yaitu model struktural atau menghubungkan antar variabel laten. Jadi kalau nanti ditanya inner modelnya itu adalah ya hubungan antar variabel. Ini adalah inner model. Hubungan antar variabel. X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Ini adalah inner model atau model struktural ya. Model struktural atau inner model adalah hubungan antar variabel laten. Sedangkan outer model adalah pengukuran yang hubungan indikator dengan variabel latennya. Jadi hubungan antara indikator dengan variabel latennya, yaitu misalkan X1 atau X11 dengan X1, X1 dengan X1. Ini namanya outer model. Kalau yang sebelah sisi kiri ini adalah outer model untuk variabel laten, eksogen. Ya. Jadi eksogen itu adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel independen ya, eksogen itu. Tapi kalau variabel laten endogen itu sebelah kanan adalah variabel dependen
atau variabel terikat. Kalau di SEM namanya adalah endogen ya, variabel endogen. Jadi variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi di sini ada variabel eksogen, yaitu variabel independen, dan variabel endogen atau variabel terikat. Nah, kalau yang dilihat hanya hubungan antar variabel laten, maka disebut dengan struktural, ya, modeling atau inner model. Kemudian kalau di luar namanya outer model, outer ya, di luar. Dan nanti untuk SEM ini evaluasi yang dilakukan dalam pengujian SEM PLS adalah inner model dan outer model. Ya, sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Barang ada yang mau bertanya, silakan. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, itu tadi disebutkan ada apa namanya sampel besar itu, kategori besar itu berarti di kisaran berapa, Pak ya? Karena tadi kan ada yang besar sampelnya Pak CB SEM itu minimal 100, terus 200 sampai 800, VB SEM untuk minimal 30-50 bisa sampel besar, berarti untuk yang di atas 800 ya Pak, yang dimaksud besar itu. Terus tadi ada juga yang disebutkan ada istilah distribusi data normal dan tidak normal. Yang normal itu contohnya seperti apa Pak? Ya, makasih Pak. Ya, untuk sampel besar itu tadi yang sudah ada di situ, maksudnya adalah yang lebih dari itu. Misalkan tadi untuk VB-SEM itu kan 30 ya, minimal ya. 30 sampai 50 ini sampel kecil. Kalau di atas itu berarti dianggap besar, di atas 100 biasanya ya, di atas 100 besar. Jadi sampel dalam penelitian itu kan kadang sampai ribuan, bahkan sampai jutaan di dalam riset itu. Jadi tidak hanya 20-50, kalau sampel besar, kalau riset-riset di luar itu bisa sampai ribuan, bahkan sampai jutaan gitu ya sampelnya itu. Walaupun itu sampel primer, kadang sampai ribuan kalau di luar. Kalau di Indonesia itu jarang yang sampai sampelnya seperti itu ya, kecuali data sekunder dari Sesunas ya, sensus nasional itu ya, Sesunas ya. Apa itu yang di Kesdas biasanya Susenas ya? riset kesehatan. Bisa kesehatan, bisa data makro. Di Susenas kan banyak itu. Ada data konsumsi, itu kan jutaan itu. Nah, itu bisa dipakai untuk analisis ini juga ya. Untuk analisis datanya. Itu itu sampel besar ya, antara ya di atas 100 lah. Kemudian kalau kecil ya di bawah 100. Makanya tadi kelebihan dari VB-SEM atau Smart PS tadi adalah kita bisa menggunakan data yang kecil. Sampel kecil itu biasanya kalau kita hanya lingkup objek sampel kita, objek penelitian kita itu di kantor ya, biasanya di dinas-dinas atau di kantor-kantor pemerintah itu kan kalau satu kantor ya hanya paling banter 50 misalkan ya. Kalau 50 itu kan kalau kita mau pakai yang basisnya kovarian enggak bisa ya. Karena 50 sampelnya kecil. Jadi harus di atas itu. Kemudian untuk data distribusi normal kita bisa melihat kalau data itu dibuat scatter plot, ada dibikin grafik, itu akan membentuk lonceng terbalik gitu ya. Kalau dibikin histogram juga histogramnya itu akan tinggi di tengah, kanan dan kirinya rendah. Ya, jadi kayak lonceng terbalik ya. Lonceng terbalik. Jadi
akan membentuk distribusi normal, itu akan membentuk kita tadi ya, lonceng terbalik. Kalau data itu dibuat grafik. Atau kalau statistiknya ya bisa dihitung dengan misalnya Kolmogorov-Smirnov gitu ya, ujinya ya. Untuk menguji normal atau tidak pakai itu biasanya. Sehingga akan diketahui data normal atau tidak. Oh, tidak normal kalau nilai statistiknya signifikan gitu ya. Kalau uji Kolmogorov-Smirnov test itu uji normalitas data. Jadi kalau data normal berarti data itu akan mengikuti tadi lonceng terbalik. Ya, lonceng terbalik itu kan yang di tengah banyak, yang samping kiri dan kanannya rendah gitu ya. Sehingga kalau di gambaran itu akan bentuk lonceng terbalik. Itu ya, data berdistribusi normal. Kalau dia nomor ya berarti bisa apa ya, naik turun ya, enggak membentuk pola lonceng terbalik. Jadi akan fluktuasi ya datanya ya. Itu maksudnya. Itu ya Pak tadi yang menanyakan. Ada yang lain sebelum dilanjutkan? Kalau belum ada, kita lanjutkan ke aplikasinya ya. Datanya sudah bisa di-download tadi yang saya kirimkan di grup ya, bentuknya Excel. Ampun, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Jadi kita harus merubah dulu data tadi, Excel tadi, ke dalam bentuk CSV ya, atau koma delimited atau tab delimited boleh, atau koma delimited. Kita pakai yang CSV saja karena di situ disyaratkan CSV atau teks sebenarnya ya. Nah, caranya buka variabel latihan, buka variabel latihan 1, kemudian di save as, terus di save as tipenya cari yang CSV. Ini ya, koma delimited. Karena kalau masih Excel asli nanti kita tidak bisa melihat itu ya, nggak bisa dilihat oleh aplikasinya atau softwarenya ya. Izin Pak, tanya Pak. Ya. Pak, mungkin operasionalnya bisa di ini Pak, ditunjukin di ini Pak. Ya, kami tadi masukin data juga nggak bisa kalau nggak ada contohnya. Oh ya, sebentar saya pindahkan ke. Nah ini ya, misalkan nih, ini masih Excel biasa ya. Kita bisa simpan save as, misalkan latihan 1. Ya, di sini kemudian kita buka CSV. Jadi pastikan di sini CSV, text delimited, kemudian save as. Sudah nggih? Bisa masuk CSV-nya. Kalau sudah, silakan buka Smart PLS-nya 4. Nah, ini nanti akan seperti ini. Kemudian kita, kalau sudah terbuka seperti ini, di atas pojok kiri ada new project. Ya, jadi untuk file silakan ditaruh atau diletakkan di folder manapun. Kalau bisa di folder yang pertama tadi ya, di workspace. Karena kalau di tempat lain kan kita harus ingat-ingat ya. Maka kita pilih yang workspace tadi pertama kita pakai untuk menyimpan file dan output dari SEM ini. Kalau sudah, dan tadi sudah dipastikan ya filenya adalah CSV, baru kita klik project, new project, kemudian kita tuliskan ini new project, misalkan latihan 1 gitu ya, misalkan ya udah ready ya. Misalkan boleh latihan 1 atau boleh latihan apa ya. Kalau 1 tadi saya sudah ada berarti bisa diganti ya. Kalau yang baru masih kosong ya. Jadi bisa ditulis latihan 1 atau 2 atau dan seterusnya ya. Kita coba latihan A, kemudian klik create.
Klik create, nanti di sini ada latihan A. Latihan A di sini ya. Kemudian di sini ada import file, ada create model. Import file itu untuk import data. Tadi yang kita sudah simpan. Kalau create model nanti untuk membuat gambar modelnya. Import data file. Yang tadi ya, yang CSV ini. Kalau tidak atau belum disimpan dalam bentuk CSV, nanti ini nggak kebaca, nggak kelihatan. Karena di sini all tapi ada bintang CSV sama teks. Jadi bisa pakai teks delimited, bisa pakai yang CSV, gitu ya. Kemudian kalau sudah, klik open, nanti ada konfirmasi seperti ini. Kalau tidak seperti ini, berarti datanya ada yang kosong atau yang tidak lengkap atau bolong, gitu ya. Jadi ada konfirmasi seperti ini. Kemudian ada keterangan ini, missing value treatment. Jadi di sini ada fasilitas, kalau datanya kosong itu mau diisi apa? Angka 0 atau diisi dengan yang lain. Kalau di sini dia bilangnya ngisinya, kalau kosong ya di missing itu dikasih 0 misalkan ya. Atau di nilai tertentu ya misalkan. Atau nilai rata-rata, cuman di sini nggak nyebut rata-rata, berarti harus membuat rata-rata sendiri ya. Kalau misalkan kita sudah tahu rata-rata bisa dimasukkan atau diisi 0. Jadi kalau sudah seperti ini benar ya. Jadi ada tadi di Excel itu baris pertama itu adalah kolom pertama adalah nomor, ini benar ya. KP1, KP2 ini adalah indikator kepemimpinan dan seterusnya. Dengan minimal nilai 1. Kalau KP1 nilainya minimal 3, maksimal 5 karena kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5 ya. Misal kalau 1 sampai 7 ya nanti sampai 7 gitu ya. Kalau udah klik import. Nah, klik import nanti akan muncul seperti ini untuk konfirmasi apakah datanya sudah benar atau belum. Nah, dicek bawah. Ini sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sebelum berarti sudah sudah oke gitu ya. Data sudah siap diolah, kita back kembali. Ya. Nah, di sini ada 100 ya. Karena memang maksimal 100 jadi ini saya pakai data 100. Jumlah sampelnya ya, jumlah sampelnya. Kemudian kalau sudah bisa sampai sini ya semuanya atau ada yang belum sampai? Izin tanya Pak. Bisa. Ya, silakan Pak. Tadi begitu diimpor kan itu ada keterangan langsung begitu saya masukin impor data file kan ada langsung diimpor ya Pak ya? Iya, langsung impor aja. Yang Ya, ada apply method tuh kosong nggak usah diisi ya? Kosongin aja nggak apa-apa. Dengan asumsi bahwa data kita sudah lengkap ya, tidak ada yang bolong ya. Jadi diimpor aja langsung, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini yang 2 dan latihan 2 dan example ini nggak usah dilihat ya. Kalau baru pasti di sini akan kosong, hanya ada ini ya, harusnya latihan 1 misalkan. Ini karena saya tadi sudah melakukan latihan 1, nah ini nggak bisa lagi, harus saya ganti nama lain ya. Sudah nggih? Kalau sudah masuk datanya, klik create model. Create model itu untuk membentuk gambar model, misalkan gambar model kita adalah seperti ini ya, misalkan. Jadi modelnya adalah kepemimpinan, apakah berpengaruh terhadap kinerja pegawai, apakah berpengaruh terhadap kepuasan kerja, apakah berpengaruh ke kinerja melalui kepuasan kerja. Yang kedua, motivasi apakah berpengaruh terhadap kinerja secara langsung, apakah berpengaruh terhadap kepuasan kerja secara langsung, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara tidak langsung melalui kepuasan kerja. Jadi misalnya ini gambar
dari ya model yang akan kita analisis atau kita uji ya. Kemudian setelah tadi data sudah masuk, maka kita buat modelnya ya. Buat modelnya dengan cara klik create model di sini. Diklik, nanti akan muncul. Kemudian ada PLSM, regression, ada GBSM. Kita pilih yang PLSM. Jadi model tipenya adalah PLSM. Nah, kemudian model name-nya kita namakan bebas ya. Terserah mau latih 1 atau latih 2 juga boleh, atau yang lain juga boleh ya. Jadi model tipenya adalah PLSM karena kita memang menggunakan SEM PLS, ya, bukan CBSEM atau bukan regresi. Kalau sudah, klik save. Nah, nanti akan seperti ini. Coba dicek Bapak Ibu apakah sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti sudah benar. Sudah ya? Sudah. Ya, oke. Nah, langkah pertama kita harus membuat atau menggambar gambar yang seperti tadi ya. Misalkan dari kepemimpinan, motivasi, kepuasan. Jadi yang kita gambar dulu adalah variabel laten. Maka di sini kita klik yang laten variabel. Diklik di sini. Klik laten variabel. Kemudian kursornya kita klik di area yang kosong ini. Jadi area kosong ini adalah untuk menggambar. Kita klik saja misalkan di sini ya. Variabel laten pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan. Kemudian klik enter. Yang kedua diklik lagi. Variabelnya adalah motivasi kerja. Enter. Yang ketiga adalah variabel kepuasan kerja. Enter. Yang keempat, klik lagi variabel kinerja pegawai. Ya. Untuk menggeser, kalau ini kan belum rapi, misalnya kita mau menggeser atau merubah posisi, kita klik select ini ya, di atas kiri atas ada select ini. Nah, baru kita bisa menggeser-geser ini ya, variabel. Kira-kira dikasih jarak agar apa nanti garisnya tidak bersinggungan ya, atau agak jarak, ada jaraknya. Nah, misalkan ini ya. Ini pakai select, baru kita bisa pindah-pindah. Ya. Kalau sudah, kita masukkan indikatornya, atau kita boleh mengkonekkan dulu, atau indikator. Kita masukkan saja indikatornya dulu ya. Nanti koneksinya belakangan juga boleh. Di indikator kepemimpinan, indikatornya adalah KP1 sampai KP6. Kita blok, ya, kita klik, kemudian klik save di keyboard, kemudian klik mouse-nya ke 6 ya, ke KP6. Jadi akan ngeblok seperti ini. Kemudian kita klik geser ke kepemimpinan yang sesuai ya indikatornya, klik kemudian dilepas. Kalau kurang ke bawah, kita bisa geser ke bawah. Ya. Kemudian untuk membalik, kalau ini kan sebelah kanan, ini pasti nanti akan mengganggu ya, karena ada hubungan antara kepemimpinan, kepuasan, dan juga kinerja. Nah, untuk membalik, kita double klik di sini, ya, di apa variabelnya. Kemudian di sini ada latent variable properties ya. Kemudian ada caption in model. Ini boleh disingkat, misalkan kepemimpinan misalkan ganti KP ya boleh ya.
misalkan. Kemudian di report atau di laporan atau di output nanti mau disingkat atau tetap seperti ini juga boleh. Kemudian measurement model tadi ya kita reflektif karena kita memang dari awal adalah reflektif. Kemudian di sini indikator alignment-nya ini kita pilih align indikator to left. Jadi sebelah kiri ya. Diklik saja biar di sebelah kiri. Kemudian diklik apply. Nah, nanti akan bentuk atau di sebelah kiri letaknya. Nah, kemudian kita paskan posisinya, mau diperlebar juga bisa ya, maksudnya biar kelihatan semua juga boleh ya, mau digeser-geser seperti ini. Yang lain sama, motivasi ya, motivasi sampai 8 ini misalkan ya. Kita masukkan ke motivasi kerja, sama seperti tadi dibalik. Kemudian pilih yang alignment left. Jadi seperti ini. Kemudian kepuasan kerja PU1 sampai 5 kita masukkan ke kepuasan kerja. Sama di alignment yang left, apply. Kemudian di yang kinerja juga ya, kinerja 1 sampai 6 kita masukkan ke kinerja. Sudah seperti ini semua? Kalau sudah, kita klik connect untuk mengkoneksikan ya hubungan antar variabel. Kita klik connect yang atas. Kemudian kita hubungkan misalkan kepemimpinan dan kepuasan kerja dengan cara klik di kepemimpinan, tahan, kemudian tarik garis ke kepuasan. Nah, kepuasan ya. Yang lain juga ya, motivasi ke kepuasan, kepuasan ke kinerja, kepemimpinan ke kinerja, motivasi ke kinerja. Dia akan membentuk model seperti ini. Ada yang masih kesulitan, Bapak Ibu? Pak, izin bertanya Pak. Tadi saya Ya. ketinggalan pada saat impor itu sudah diimpor, kemudian klik mana ya Pak sebelum gambar-gambar tadi? Sebelum gambar Kan create diimpor tuh, model. Create model itu sebentar. Misalkan nih ya, tadi sudah masuk, saya ulangi lagi. Kalau di sini nggak ada create model, maka kita pilih SEM PLS. Kalau ada di sini create model, pakai di sini juga boleh create model. Kalau tidak ada, kayak ini saya kan nggak ada nih. Kita pakai ini aja, PLSM. Nah, PLSM, kemudian otomatis modelnya tipenya PLSM ya. Kalau tadi create SEM kita pastikan dulu modelnya ya, model tipenya harus PLSM. Kemudian model name-nya apa? Misalkan silakan bebas saja. Misalkan latih 1 atau latih 2, misalkan ya. Kalau sudah ready berarti bisa diganti latih 3 misalkan. Ya. Boleh latih 1, latih 2 dan seterusnya. Silakan, ini bebas. Kemudian klik save. Nah, klik save. Kalau sudah sampai seperti ini, kita buat variabel laten. Berarti kita klik ini yang di atas ini ya, laten variabel, diklik dulu. Nah, kalau sudah menyala, baru kita klik di area untuk menggambar
modelnya. Diklik saja, nanti akan muncul seperti ini. Kita ketikkan variabel pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan. Kemudian klik enter. Nah, nanti seperti ini. Yang kedua, motivasi kerja atau motivasi ya. Motivasi kerja. Kemudian kepuasan kerja, kemudian kinerja pegawai. Kita bisa menghubungkan dulu atau memasukkan indikator gitu ya. Kalau mau menghubungkan dulu, kita klik connect. Nah, misalkan kita misalnya menghubungkan ya, karena tadi kita memasukkan dulu indikator, sekarang misalkan dikonekkan dulu. Ini juga bisa ya, diklik di kepemimpinan, variabel kepemimpinan, kemudian tarik, tahan mouse-nya, tahan mouse-nya, kemudian sampai ke kepuasan kerja baru dilepas. Jadi gini ya. Nah, terus ke ini. Nah, nanti akan muncul gini. Kemudian kita tata letaknya dengan klik select. Nah, kita tata misalkan disesuaikan dengan luasan ya nanti, biar rapih. Nah, dan rapih dan lurus ya kan, enak dilihat nanti. Nah, gini ya. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Ini belum ada indikatornya atau indikatornya belum kita masukkan. Kalau yang awal tadi kita masukkan indikator dulu baru garis ya. Kalau yang ini garis dulu atau kita gambarkan dulu model garisnya. Sudah, kalau sudah kita masukkan variabelnya masing-masing. Misalkan kepemimpinan itu berarti KP1 sampai 6 kita blok seperti ini. Kemudian kita klik dan tahan ya, atau kita geser sesuai dengan variabel. Misal kepemimpinan berarti ke kepemimpinan. Nah, nanti akan berubah biru, yang artinya variabel itu sudah ada indikatornya. Nah, karena ini otomatis defaultnya di sebelah kanan, maka kita harus rubah biar di sebelah kiri ya, biar kelihatan bagus dilihat. Double klik di sini, di tengah-tengah atau di variabel kepemimpinan, double klik atau klik 2 kali, nanti akan muncul properties latent variable. Kemudian di indikator alignment di bawah ini, kita pilih left ya, line indikator left, atau yang sebelah kiri. Kemudian klik apply. Yang lain juga sama, double klik, masukkan dulu indikatornya, yaitu kepuasan itu puas 1 sampai 5. Kita blok, masukkan kepuasan. Kemudian motivasi 1 sampai 8 ke motivasi. Kemudian kinerja 1 sampai kinerja 6, masukkan ke kinerja pegawai ini. Kemudian baru kita tata ya. Jangan lupa untuk klik select untuk menata. Sama, ini dibalik dulu, klik 2 kali. Kemudian pilih alignment left to left, apply. Ini juga alignment to left. Kalau sudah kita geser atau kita tata ya biar rapi. Nah, ini kan biar rapi. Sudah bisa?
Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Ya. Nah, kalau sudah modelnya dibuat seperti ini, baru kita akan melakukan analisis. Ya. Kalau sudah, kita lihat di atas ada menu calculate. Ini kita bisa klik. Kemudian ada PLS SEM, algorithm, bootstrapping, dan yang lain. Kita gunakan yang pertama dan kedua ini. Yang pertama untuk menentukan koefisien dan hubungan dari variabel. Yang bootstrapping itu untuk memunculkan nilai statistiknya ya, atau value signifikansinya. Jadi yang pertama adalah kita klik ini dulu ya, klik PLSM algorithm. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Kita defaultkan saja, tidak usah dirubah. Nah, ini akan terkait dengan teori dan lain sebagainya ya. Jadi dibiarkan saja standar. Kemudian klik Start Calculation. Nah, ini akan keluar. Jadi yang hubungan antar variabel ini sudah keluar. Yang di tengah ini adalah nilai R². Ada R² 6,13, 0,342 gitu ya. Adalah nilai R². Kemudian patch koefisiennya atau koefisien regresinya yang ini ya, 0,398, 0,312. Nah, ini adalah koefisien. Kemudian kita cek untuk loading faktor, ya loading faktor. Jadi untuk evaluasi outer model kita harus cek dulu loading faktor yang kurang dari 6 itu kita harus buang ya. Misalkan di sini ada nggak cek. Nah ini ada nih KP6 nih 0,32, ini kan di bawah 0,6 nih. Ada yang kalau yang mau bagus ya 7 sebenarnya ya. Jadi di bawah 7 harus dihapus. Tapi di bukunya Prof. Imam Ghazali itu masih bisa ditoleransi atau masih bisa ya dipakai untuk jadi tidak harus dibuang semua yang di bawah 7 ya. Tapi maksimal minimal ya, minimal 6 0,6. Kalau KP6 ini berarti ini di bawah ya. Nah, ini bisa dihapus. Jadi outer model untuk evaluasi model kan salah satunya dengan ini diskriminan validity dan juga loading factor ya. Nah, loading factor bisa dilihat dari sini. Yang nilainya di bawah 0,6 kita hapus. Ya. Kemudian untuk melihat misalkan ini juga mana sih yang paling besar nilainya ya. Misalkan kita gunakan ini adalah nilai yang besar atau yang baik ya. Otomatis akan garisnya akan lebih besar. Jadi yang nilainya baik-baik, yang kecil itu berarti jelek ini ya. Ini kan jelek nih. 0,3 ya, ini tidak memenuhi syarat sehingga harus dihapus. Kemudian kalau kita cough on, kembali lagi ya, garisnya kecil. Kemudian kita lakukan untuk uji hipotesisnya yaitu dengan tadi sama, cuman kita pakainya calculate yang bootstrapping untuk memunculkan nilai T dan signifikansi atau value-nya. Klik bootstrapping. Ini juga sama ya, dibiarkan saja, yang lain adalah default. Ya, karena ini ada kaitannya dengan teori dan sebagainya, maka kita pakai default saja, artinya tidak ada apa-apa ya gitu ya. Klik start calculation, progress, ya nanti akan muncul.
Ya, p-value, karena di sini di outer model maupun inner model ini muncul di atas ini ada value, p-value, maka yang muncul di sini adalah p-value semuanya. Ini ya. Yang di bawah 0,5 itu berarti signifikan gitu. Kalau di atas 0,05 berarti tidak signifikan. Misalkan nih, ini kan berarti kalau kita lihat hubungan variabelnya di sini, misalkan antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, ini nilainya adalah p-value-nya 0,001. Ini berarti lebih kecil dari 0,05. Maka kepemimpinan itu berpengaruh langsung terhadap kinerja. Demikian juga dengan kepemimpinan dan kepuasan kerja, motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Tapi motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja gitu ya. Ini. Karena ini p-value-nya lebih besar 0,87 itu lebih besar dari 0,05. Ini juga ya, kepuasan kerja itu nilainya 0,094. Itu lebih besar dari 0,05. Kecuali mau pakai 10%, nah ini bisa signifikan juga ya. Kalau kita pakai 5% ya berarti ini tidak signifikan, gitu ya. Jadi yang diterima adalah hipotesis 1 ini, hipotesis 2, dan seterusnya ya. Sampai hipotesis berapa tadi yang digambar? 6 ya. Kecuali yang ini ya, hipotesis ini ditolak ya. Ini ditolak, ini juga ditolak. Ya, karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau 5%. Ini juga kita bisa munculkan misalkan di inner modelnya kita munculkan hanya patch coefficient dengan p-value. Nah, ini ada patch coefficient-nya. Jadi patch coefficient-nya adalah yang depan, yang dalam kurung ini adalah p-value-nya ya. Coefficient-nya yang depan, nah p-value-nya yang dalam kurung. Atau bisa juga t-value. Nah, t-value. Tapi yang sering kita mudah pakai gunakan adalah patch dan v-value misalkan. Ini yang inner itu berarti yang hubungan antar variabel. Kalau yang outer itu yang indikator dan variabel laten, kita mau munculkan apa p-value ataukah dengan loadingnya. Ya, misalkan loading dan p-value. Nah, atau hanya p-value tadi atau dengan loadingnya. Ini ya. Jadi kita bisa mengeksplor lebih lagi seperti ini. Benar, R-square juga mau di yang adjusted atau yang R-square biasa ya. Kalau yang adjusted yang bawah ini, nah ini akan berubah 321. Kalau yang R biasa itu 342 ya, di kepemimpinan. Kemudian di sini juga ada uji untuk evaluasi outer model, yaitu AV misalkan. Kita bisa cek, diklik sini ya, diklik AV-nya. AV-nya mana ini? AV, sebentar. Blank-kan dulu. Nah, kita bisa melihat di sini, kita geser aja ke pada variabelnya, kita udah muncul AV-nya ya, AV dan composite reliability. Nah, kalau AV harus di atas 0,5. Kalau converge alpha boleh 0,6 masih bisa. Atau composite reliability-nya juga harus 7 ya. Composite. Nah, ini kan composite reliability-nya mana tadi? Nah, composite reliability-nya ini ada
Composite reliability ada 0,844 untuk variabel kepemimpinan. Tapi AV-nya masih di bawah 0,5. Nah, ini harus dicek tadi karena di loading faktornya di KP6 kan memang rendah ya. Dan kita belum potong gitu ya, sehingga AV-nya ini masih rendah. Kemungkinan kalau KP6-nya di indikator ini dihapus atau kita buang, nanti AV-nya bisa naik ya, karena minimal 0,5. Kemudian yang kepuasan kerja, AV-nya juga masih rendah. Nah, ini juga tidak lolos ya, harus di atas 5. Kompositnya sudah lumayan sesuai, converge alpha juga sudah sesuai. Kemudian yang motivasi kerja juga, motivasi kerja AV-nya sudah di atas 0,5, berarti sudah memenuhi ya. Kompositnya juga sudah tinggi, 0,9. Kemudian apa lagi? Nah, converge alpha juga besar ya, 0,9, sudah besar juga. Kemudian kalau yang kinerja, AV-nya juga di atas 0,5, artinya sudah memenuhi. Kemudian di converge alpha juga sudah tinggi, 0,8. Kemudian komposit 0,9, ini juga sudah di atas ya, karena minimal 0,7. Composite reliability juga yang row A maupun C ya, di atas 0,7 ya, jadi sudah memenuhi. Ini untuk indikator penilaian dari outer model ya. Outer model nanti kita akan bicarakan lagi. Kemudian untuk nanti outputnya bisa disimpan atau bisa di copy ke mana, ke Word ya. Nah, kalau misalkan mindahnya, karena kita terbatas ya kan versi student ya. Kalau ingin memindahkan ini, gambar yang misalkan lengkap ya, misalkan yang kita kasih angka p-value atau p-value aja ya, p-value. Nah, kita bisa pakai print screen ya. Jadi kita bisa ngopi gambar ini dengan print screen, kemudian di paste di misalkan Word gitu ya. Atau kalau mau tidak ke copy dan yang lain, kita harus potong dengan menggunakan aplikasi lain ya. Misalkan dengan apa ya? Snapping tool. Nah, boleh, atau Pen 3D juga bisa. Pen 3D juga bisa nih. Kalau yang sudah ada di Windows ya, kita kan bisa copy ini ya. Jadi enggak gambarnya aja yang kita butuhkan sebenarnya kan. Nah, ini bisa kita copy, paste gitu ya di Word ya. Nah, ini udah jadi nih. Ya, ini tadi melakukan analisis dengan Smart PLS, tapi belum dilakukan ini ya, pemilihan tadi karena masih ada yang belum bagus ya, belum kita potong-potong. Kemudian kita lihat dulu secara detail dari teorinya. Ini kalau gambar tadi ya, jadi gambarnya kan seperti ini. Jadi ada 7 hipotesis. Ada 7 hipotesis ya. Hipotesis 1 hubungan langsung kepemimpinan dan kinerja. Hipotesis 2 motivasi ke kinerja. Kemudian 3-nya kepuasan kerja ke kinerja. 4-5-nya ini ke pembinaan kepada kepuasan dan motivasi kepada kepuasan. Kalau 6 dan 7 ini adalah yang intervening atau variabel mediasi. Jadi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. Kemudian motivasi kerja kepemimpinan melalui
kepuasan kerja. Nah, untuk evaluasinya, untuk mengecek dari setiap gambar atau SEM PLS tadi, yang pertama adalah convergent validity. Ya, convergent validity ini bisa dilihat dari konstruk atau harus lebih besar ya, konstruknya lebih besar dari 0,7, tetapi kalau menurut Chin dalam Ghazali itu bisa masih 0,5 sampai 0,6 sih masih diterima gitu ya. Maka tadi saya sampaikan kalau 0,6 faktor loadingnya 6,6 itu masih bisa terima. Cuman kalau 5 ya sebaiknya kita hapus saja ya. Kalau di bawah 6 maksudnya. Karena kalau di bawah 6 sebenarnya terlalu rendah, walaupun di sini Chin juga menyatakan masih bisa gitu ya. Cuman biasanya 0,6. Kalau 7 lebih bagus ya, lebih faktor loading yang tadi di sini ya. Nah, koefisien mana? Patch koefisien. Kita bisa lihat juga di sebelah kiri ya, kita bisa dibuka-buka, itu isinya ada beberapa ukuran juga. Nah, ini ada yang indirect dan direct ya. Kalau indirect direct ini untuk uji tadi yang hipotesis 6 dan 7 ya. Kita lihat di sini P value-nya lebih besar dari 0,05, 0,184 sama 0,17. Itu artinya apa? Variabel kepuasan kerja ini tidak mampu memediasi pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja. Demikian juga dengan kepemimpinan, kepuasan kerja tidak mampu memediasi hubungan atau pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Nah, ini ya dibuktikan dengan ini. P value-nya 0,184 itu lebih besar dari 0,05. Ini uji mediasinya ya, bisa dilihat nanti di sini di specific indirect effect ya, di sini. Nah, kalau ini signifikan nanti warnanya hijau ya, kayak di atas tadi. Nah, kalau hijau-hijau berarti itu signifikan gitu. Itu berarti ada efek mediasi. Kalau ini berarti tidak ada efek mediasi ya, berarti plus 6 dan 7 kalau menggunakan data ini ya berarti ditolak ya, karena ini merah, ini lebih besar dari 0,05. Kemudian yang outer loading tadi, kita cek di outer loading yang nilainya di bawah, ini ada kepuasannya ada yang 4, walaupun di P value-nya ini bagus ya atau signifikan, tetapi di sini 0,4 itu artinya dia rendah tadi ya, yang harusnya di atas 7. Sama tadi di kepemimpinan ya. Nah, ini harusnya kita buang ya, atau kita tidak ikutkan dalam analisis. Kita cut ya, karena di sini masih di bawah 0,6. Kalau di bawah 0,6 diikutkan ya tadi, jadi persyarat lain ada AV itu tidak terpenuhi ya. Salah satunya ya, jadi tidak selalu sih kalau nanti kita potong AV-nya bisa bagus ya, belum tentu. Memang cuman ini salah satunya bisa menaikkan nilai AV kalau kita ini dihapus. Ya. Kemudian yang kedua adalah average varian ekstrak ya, atau AV tadi. AV merupakan persentase rata-rata nilai varian ekstrak. Jadi persyaratan adalah lebih besar dari 0,5 ini ya. Jadi kalau tadi ada yang di bawah 0,5 ya kita hapus. Atau indikatornya yang kita hapus ya, indikatornya. Sehingga kita bisa nanti memenuhi AV ini. Kemudian juga ada diskriminan validity. Ya, diskriminan validity ini lihatnya dari korelasi masing-masing konstruk terhadap indikator. Ya, jadi indikator itu nilai korelasinya harus lebih
kecil ya, L. Jika korelasi indikator konstruk menilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain, maka dikatakan konstruk memiliki validitas diskriminan yang tinggi. Jadi korelasi indikator, setiap indikator kepada variabelnya ya, misalkan KP1 kepemimpinan, itu nilainya harus lebih besar daripada nilai KP1 ke variabel lain. KP1 misalkan ke motivasi atau ke kinerja, dia nilainya harus besar. Ini namanya cross loading ya. Nah, itu diskriminan validity. Kemudian yang tadi komposit ya, komposit itu ini paling tidak 0,7 tadi ya, ada yang sudah terpenuhi semua di atas 0,7 composite reliability, baik yang C maupun row A atau row C ya, salah satu aja, jadi tidak dua-duanya dipakai ya, salah satu dipakai. Nah, ini harus 0,7, di atas 0,7. Kemudian evaluasi inner model itu yang hubungan antar variabelnya ya, hubungan antar variabelnya, nah, itu harus fit ya, atau memenuhi goodness of fit. Kita lihat di mana tadi, show grafik. Ini kompas alfa. Jadi kalau di versi 4 ini tidak dimunculkan di dalam output, tetapi kita bisa dengan ini ya, menggunakan ini untuk melihat misalkan composite reliability ini masing-masingnya ini sudah di atas 0,7, itu sudah memenuhi. Kemudian AV juga ya, AV kita bisa klik AV, di sini udah lihat cek masing-masing ini di atas, ada yang di bawah 0,5, ini berarti masih kemungkinan masalah ya, artinya kita harus memastikan ini lebih dari 0,5 dulu. Mungkin cari tadi yang nilai ininya, loadingnya masih kecil, yang di bawah 0,05, kok di bawah 0, di bawah 0,6, nah, di bawah 0,6. Tadi KP6 sama, nah tadi ya di PU berapa tadi ya. Tuh. Kalau di Smart PLS 3 itu biasanya ada tabel terpisah ya. Di sini yang 4 ternyata tidak ada. Jadi terpaksa ya harus kita satu-satu begini. Nanti juga bisa ditampilkan juga. Total effect, outer loading, kemudian silakan nanti Bapak Ibu juga bisa mengeksplor masing-masing ya. Misalnya kalau mau mengeksplor juga boleh. Boleh tanya Pak? Ya silakan Pak. Tadi kan contoh untuk yang ini adanya analisa terkait dengan permediasi ya Pak ya. Tadi melihat hasilnya di mana tadi Pak? Yang mana Pak? H6 sama H7 tadi ya, hipotesanya ya. Untuk yang mediasi, lihatnya di indirect effect Pak. Indirect effect ya Pak. Kalau untuk effect. Kalau misalkan hipotesanya itu bukan mediasi tapi moderasi Pak, apakah sama juga Pak? Itu gimana Pak? Moderasi beda Pak. Kalau moderasi modelnya beda. Ini belum moderasi Pak. Ini intervening ya atau mediasi. Kalau moderasi nanti modelnya enggak seperti ini. Di atas tadi sudah ada
Bentar saya coba nanti contohkan ya. Kalau yang ini modelnya adalah yang mediasi. Nah ini di sini kalau mediasi ya. Kalau mau yang saya selesaikan dulu yang ini ya. Jadi untuk evaluasi inner model itu bisa juga melihat nilai dari mean standardized root mean square residual atau SMR. Kalau nilainya lebih kecil 0,8 atau kurang 0,8 itu perfect fit. Nah, kalau 1 ya 0,8 sampai 1 ini model fit, artinya baik. Atau nilai NVI-nya lebih besar dari 0,9. Untuk mengeluarkan nilai ini di Smart PLS 3 ada. Ya, di Smart PLS 4 tadi ini enggak ada. Karena sudah menggunakan yang lain ya, jadi tidak menggunakan ini. Jadi kan juga disampaikan kalau Smart PLS itu tidak semua nilai goodness of fit-nya itu dipakai ya atau digunakan, hanya sebagian juga boleh. Kemudian R-square tadi ada yang dijelaskan kalau berdasarkan rule of thumb atau kesepakatan bersama dari para ahli, model dianggap kuat kalau R-square-nya di atas 0,75, moderate kalau 0,25 sampai 0,50 dan lemah kalau di bawah 0,25. Kemudian untuk evaluasi inner model yang berikutnya adalah effect size atau F kuadrat, merupakan hubungan jalur dalam model struktural yang harus dievaluasi dalam perspektif kekuatan dan signifikansi hubungan. Ini terkait dengan apa tadi ya, effect size. Kalau menurut dari Cohen, pengaruh kecil kalau nilainya 0,02, moderate 0,15, kemudian kalau di atas 0,35 ini besar ya. Jadi pengaruhnya atau variabel laten dalam mempengaruhi level strukturalnya itu bagus atau besar. Kemudian yang terakhir itu adalah predictive relevance atau Q kuadrat. Ini kalau nilainya lebih besar dari 0 menunjukkan bukti bahwa nilai observasi sudah direkonstruksi dengan baik, sehingga model mempunyai relevansi prediktif yang baik. Kalau lebih kecil dari 0 menunjukkan tidak ada relevansi, artinya apa, modelnya kurang baik ya, atau tidak bisa untuk prediksi. Jadi ini harus Q kuadratnya harus di atas 0 ya. Kalau menurut Hare, jika nilai Q kuadrat lebih besar dari 0, nah untuk variabel laten, endogen tertentu menunjukkan model jalur atau PLSM memiliki nilai prediktif relevan atau bagus ya untuk melakukan prediksi kalau Q kuadratnya itu lebih dari lebih besar dari 0. Kemudian untuk yang moderating itu ada ininya sendiri ya Pak. Di atas ini ada menu moderating sebenarnya. Nah, tinggal kalau moderating itu kalau di Smart PLS 3 itu harus dikalikan ya antar variabel yang menjadi moderating. Saya coba lagi untuk model moderating. Ini untuk contoh yang moderating.
Gabungkan variabel misalnya kepemimpinan ke kinerja, kemudian motivasi ke kinerja, moderating efeknya. Nah, ini kalau mau moderating yang seperti ini ya Pak modelnya. Kalau mau moderating. Jadi kalau yang tadi itu mediasi, kalau yang moderating seperti ini. Jadi ada garis putus-putus di sini ya. Kalau motivasi terhadap kinerja, ini berarti kepuasan kerja moderasi hubungan motivasi terhadap kinerja. Bedanya apa dengan intervening? Kalau intervening atau variabel mediasi itu kan bisa dipengaruhi dan mempengaruhi. Tapi kalau variabel moderating dia berdiri sendiri ya, tidak dipengaruhi maupun mempengaruhi. Dia hanya sebagai moderating, memperkuat dan memperlemah hubungan antara kepemimpinan dan kinerja misalkan ini. Kita masukkan ke dalam indikatornya, kita masukkan misalkan seperti ini, sama ya seperti yang sebelumnya. Kurang 2 ya. Sama seperti tadi, left misalkan, left. Ini misalkan apply bottom ya, bottom itu bawah.